Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk sebagian besar orang Katolik, tidak ada Mazmur yang lebih indah daripada Mazmur 23 yang kita dengarkan dalam Mazmur antar bacaan. Tidak ada lagu yang paling menyentuh hati daripada lagu-lagu yang bertemakan Tuhan adalah Gembala. Dan tidak ada lukisan yang begitu romantis, yang begitu menyentuh, yang begitu diminati selain lukisan Yesus menggendong anak domba atau Yesus sedang duduk di bawah pohon sementara domba-domba berkeliaran. Meskipun kita yang hidup pada zaman ini di negara ini tidak tahu domba, tidak pernah lihat domba mungkin yang lain, meskipun kita juga tidak pernah melihat bagaimana gembala menggembalakan domba, tetapi gambaran Allah sebagai gembala tetap merupakan gambaran yang dirasa paling indah, paling menyentuh, paling menghibur kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sudah tahu semua bagaimana peran Allah, peran Tuhan sebagai gembala itu. Dalam bacaan, dalam lagu, dalam refleksi, kita tidak perlu ulangi lagi di sini. Namun, kalau kita membaca Injil hari ini, yang ditampilkan di sana bukan gembala sebagaimana yang kita sudah tahu banyak itu. Bukan gambaran gembala yang baik sebagaimana yang kita hafal persis. Bacaan Injil memang diambil dari Yohanes bab 10 yang menyangkut gembala yang baik, tapi ini bagian pertama, ayat 1 sampai 10. Tidak ada perkataan, kita tidak mendengar perkataan Yesus, akulah gembala yang baik. Itu akan kita dengar pada tahun B, tahun depan. Sedangkan tahun A yang kita lihat di sana, Yesus memaklumkan dirinya, akulah pintu. Kalau kita melihat Injil hari ini ada dua bagian. Bagian pertama, kata-kata Yesus mau mengkontraskan dirinya dengan para pencuri dan perampok. Dan gambaran ini hanya kita mengerti baik kalau kita mengingat lagi atau paling tidak kita membaca literatur bagaimana pola pengembalaan pada zaman Yesus abad pertama itu. Kita tahu bahwa pada malam hari domba itu dikumpulkan di kandang. Kadang domba dari macam-macam orang, macam-macam pemilik dikumpulkan jadi satu. Dan di depan pintu ada seorang yang menjaga dombanya dari binatang buas. Keesokan harinya para gembala akan datang memanggil, mengeluarkan domba mereka masing-masing untuk dibawa ke padang. Orang kalau dia gembala sejati dia akan masuk lewat pintu. Secara normal penjaga pintu tahu dan mendapatkan akses masuk. Tetapi para pencuri tentu tidak lewat itu. Memanjat tembok dalam arti sebenarnya batu, bukan tembok model kita tapi batu yang disusun. Karena maksud mereka memang jahat. Apa yang mau Yesus gariskan dengan perumpamaan ini? Sebenarnya dia pertama-tama ketika kata-kata ini disampaikan adalah mengkontraskan Yesus sendiri sebagai gembala yang benar dengan orang Yahudi, para pemimpin religius zaman Yahudi yang datang ke kandang domba dengan cara merampok, dengan cara memanjat dinding karena mereka tujuannya merampok. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, mengapa Yesus menyampaikan ini? Latar belakangnya adalah kisah sebelumnya, penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Di ujung kisah, orang yang buta itu orang Yahudi diusir dari sinagoga karena dia percaya pada Yesus. Maka Yesus mau mengkritik para pemimpin Yahudi yang tidak datang untuk menyelamatkan orang, tetapi datang untuk membinasakan, mengusir, menjauhkan seseorang dari sentuhan kasih Allah.
Nah, di sini kita melihat pada bagian pertama Yesus mau mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Adalah seorang gembala yang sesungguhnya. Gembala yang datang untuk menyelamatkan, gembala yang mengenal domba-dombanya, gembala yang membawa domba-dombanya pada tempat yang aman, kemudian membawa keluar untuk menikmati rumput segar, untuk menikmati kehidupan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan, memberikan sukacita. Dan pada titik akhir adalah memberikan keselamatan. Dan perbedaan lain yang ditonjolkan oleh Yesus adalah pada bagian akhir dari Injil. Kalau seorang pencuri datang untuk membinasa mencuri, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya syarat untuk hidup, tetapi hidup secara berlimpah-limpah. Dalam pengertian Injil Yohanes, hidup itu dikaitkan dengan hidup yang sejati, yaitu keselamatan. Dalam pengertian biblis, kalau kita mendengar kata hidup, itu berkaitan dengan keselamatan. Maka bedanya dengan pencuri dan seorang gembala adalah memberikan hidup. Dan pada bagian kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat Yesus memaklumkan dirinya sebagai akulah pintu. Kalau Bapak Ibu dengar dalam Injil, beberapa kali Yesus mengatakan, akulah terang, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan lain-lain. Dan di sini dia mengatakan, akulah pintu. Artinya apa? Dia mengungkapkan identitasnya sebagai pintu. Pintu itu menjadi pembatas antara yang di dalam dan di luar. Pintu memiliki fungsi untuk akses, untuk masuk ke dalam kandang memberikan rasa aman, tetapi juga untuk keluar dari kesumpekan kandang untuk menikmati udara segar, untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dan di sini Yesus memaklumkan dirinya, akulah pintu. Pintu apa? Pintu keselamatan kita. Hanya melalui Dia orang akan selamat. Hanya melalui Dia orang akan merasa aman. Hanya melalui Dia orang akan mengalami kehidupan sejati. Saudara-saudara terkasih, Tuhan dalam kitab suci dan juga hari ini Yesus menegaskan fungsinya. Fungsi sebagai pemimpin, fungsi sebagai pelindung bagi kita. Pertanyaannya, apakah peran Tuhan itu sudah menjadi bagian dari pengalaman hidup kita? Ataukah refleksi-refleksi ini hanya sekedar hiburan kita di otak yang memberikan kita pengetahuan tetapi tidak sungguh menjamin hidup kita? Apakah pengalaman Yesus sebagai seorang gembala, Yesus sebagai pintu sudah menjadi bagian dari pengalaman kita? Maka pertanyaannya, ketika Tuhan memaklumkan diri kita dan ketika kita percaya, apa yang harus kita buat adalah pada satu titik kita dipanggil untuk menjadi dombanya. Bacaan hari ini melukiskan satu relasi yang sangat intim, sangat akrab, sangat dekat antara gembala dan domba. Panggilan hidup Kristiani, panggilan hidup seorang beriman adalah pertama-tama panggilan untuk masuk dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Menjadi seorang Katolik pertama-tama bukan menjadi seorang pendoa, bukan menjadi seorang fansnya Yesus, pemuja Yesus. Menjadi Katolik pertama-tama adalah masuk dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana tandanya itu? Yang dikatakan dalam Injil hari ini pertama, dia mendengarkan suara gembalanya. Dia mendengarkan suara gembalanya. Ketika relasi itu terjadi, maka domba senantiasa mendengarkan suara gembalanya. Dan ini menarik untuk zaman Yesus, ketika ada banyak domba dari masing-masing pemilik, dari masing-masing gembala, mereka akan tahu suara gembalanya. Apakah kita juga menjadi orang yang mendengarkan Yesus atau tidak? Di tengah kebisingan dunia ini banyak suara lewat media. Banyak suara bahkan yang jelas-jelas mengkritik kekristenan kita. Yang jelas-jelas menghina Yesus. Masihkah kita mampu mendengarkan suara Tuhan? Masihkah kita memberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan yang senantiasa bersabda kepada kita lewat hati nurani kita? Lewat kitab suci? Lewat ajaran-ajaran gereja yang benar? Lewat nasihat-nasihat yang baik atau tidak? Kalau kita menganggap Yesus menjadi gembala yang baik, berarti kita siap mendengarkan. Dan ini berat.
pada zaman kita untuk mendengarkan Tuhan berat. Karena terlalu banyak suara yang mungkin lebih menjamin, yang mungkin lebih menjanjikan, yang mungkin lebih memberikan jalan keluar yang instan bagi kita daripada merenungkan sabda Tuhan. Tidak hanya mendengar kata Yesus bahwa domba itu mengikuti dia, membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan. Domba berjalan di depan, gembala berjalan di depan, domba di belakang. Agak berbeda pada gembala pada zaman Yesus. Pada zaman kita orang gembala bebek tuh gembalanya di belakang, bebek entok lari duluan. Tapi pada zaman Yesus berbeda. Gembala di depan, domba di belakang. Ciri kedua domba yang baik atau seorang domba yang memiliki relasi dengan Tuhan adalah mau mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, untuk sampai pada tingkat ini bukan proses yang terjadi satu malam. Ini proses seumur hidup. Ini proses yang lahir dari kebiasaan. Ini proses yang akan lahir ketika kita dari hari ke hari dalam kerapuan, dalam kejatuhan kita senantiasa membiarkan diri mendengarkan Tuhan dan biarkan dibimbing oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dengan melihat Yesus sebagai gembala dan masa Yesus telah selesai dan kita sekarang kemudian akhirnya berdoa agar orang-orang yang dipanggil untuk menggantikan Yesus sebagai gembala, untuk membantu penggembalaan itu juga semakin hari semakin banyak. Maka hari ini kita diajak untuk berdoa panggilan. Semoga kaum muda, saudara-saudaraku, teman-teman orang muda di sini, jangan hanya mendengarkan suara dari hiburan, dari internet, dari TikTok dan lain, tapi bukalah dirimu juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan tidak datang seperti mujizat yang kemudian datang teriak kepada Anda. Suara Tuhan hanya muncul lewat hal-hal sederhana, lewat usaha kita untuk mengakrabkan diri dengan Tuhan. Semoga kita senantiasa digerakkan untuk berdoa bagi para gembala kita, untuk mendukung seluruh proses penggembalaan, tetapi juga bagi kita orang-orang muda, semoga kita terbuka untuk akhirnya menjadi atau mengambil bagian dalam tugas penggembalaan lewat menjadi imam, biarawan, biarawati. Dan juga bagi kita yang hidup berkeluarga atau yang awam, semoga kita juga mengambil semangat kegembalaan Yesus yang senantiasa berjuang untuk kebaikan banyak orang lain, bukan untuk mencuri dan merampok sesama kita. Tuhan memberkati.